Hari Senin itu tepat pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, di mana di saat itu Rudolf Tobing menjemput AYR alias Ica di daerah Meruya, Jakarta Barat. Kemudian barulah mereka berdua akhirnya berangkat ke sebuah apartemen yang sudah disewa oleh Rudolf. Sewanya itu sewa 1 harian gitu loh geng, di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang kasus yang sedang viral-viralnya di Indonesia. Mungkin kalian sempat melihat ya, banyak di media sosial baik TikTok, Instagram, di YouTube. Itu ada sebuah video yang memperlihatkan seseorang yang sedang berada di lift membawa sebuah troli dan terlihat sangat aneh. Dia tersenyum-senyum, tapi ternyata di balik video dia senyum tersebut ada sebuah tragedi yang benar-benar mengerikan alias tragedi yang benar-benar psikopat. Nama orang ini adalah Christian Rudolph Tobing. Dia berumur 36 tahun yang merupakan pembunuh berdarah dingin yang membawa troli berisikan jasad dari seorang perempuan yang bernama Ade Yunia Rizabani atau lebih akrab dipanggil Ica. Nah, di dalam troli yang dibawa oleh Rudolf itu berisikan sebuah bungkusan hitam dan beberapa tas jinjing yang ternyata di dalam bungkusan plastik hitam tersebut adalah jasad atau mayat Ica alias Ade Yunia Rizabani. Bagaimana kronologi lengkap tentang kejadian yang benar-benar mengerikan ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita bahas ke kronologi lengkap kejadian pembunuhan kejam ini, kita bahas dulu tentang biografi atau profil dari Christian Rudolph Tobing ini ya. Christian Rudolph Tobing ini pernah bersekolah mulai dari SMP sampai SMA di Amerika Serikat. Dan dia juga sempat kuliah di Amerika Serikat juga di salah satu universitas negeri di sana. Tetapi memang dia tidak sempat lulus atau di drop out dari universitasnya ketika berkuliah di Amerika Serikat. Dan dia akhirnya dideportasi dari Amerika Serikat ke Indonesia gara-gara dia bekerja full time padahal visanya dia hanya sebagai visa seorang pelajar di Amerika. Lalu selanjutnya setiba di Indonesia, Rudolf akhirnya menetap di Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Teologi di Indonesia. Nah, jurusan teologi itu apa? Nah, jurusan teologi ini adalah merupakan ilmu yang mengkaji suatu ajaran agama yang dianut. Nah, Rudolf ini mengambil jurusan itu dan akhirnya lulus pada tahun 2015, geng. Setelah lulus, Rudolf ini dikenal sebagai pendeta muda. Dan kalau kalian cek di Instagramnya yang bernama Rudolph Tobing _ dia itu sering membagikan aktivitas-aktivitas berupa kayak ceramah-ceramah singkat, terus juga berbagi hal-hal yang berbau kerohanian gitu ya. Dan di sana terlihat jelas kalau dia itu adalah seorang pendeta muda. Bahkan di unggahan terakhirnya tepat pada Juni 2022 itu kita bisa lihat jadwal ibadah gereja gitu kan. Dimana di situ Rudolf berlaku sebagai petugas pelayan firman yang bertuliskan PDM Christian Rudolph M. Jadi PDM itu singkatan dari pendeta muda. Untuk statusnya pun dia ini sebenarnya sudah menikah dan memiliki seorang anak, dan dia sering membagikan momen-momen bersama keluarganya di media sosial. Profesi pertama Rudolf adalah seorang terapis anak berkebutuhan khusus. Jadi sebelum menjadi pendeta muda, dia sempat menjadi seorang terapis anak nih geng. Baru setelah itu dia menjadi seorang pendeta muda. Menurut pihak gereja, Rudolph Tobing ini sudah masuk sejak awal bulan Maret tahun 2022. Dan mulai di saat itu dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan khotbah walaupun sesekali. Karena kan masih pendeta muda, masih belajar gitu. Namun dia diketahui sudah mulai jarang aktif sejak dari bulan Juli tahun 2022. Jadi dia itu aktif di gereja itu cuma sebentar. Jadi itu sedikit profil singkat ya tentang Rudolph Tobing, si pelaku pembunuhan ini. Nah, sekarang kita akan membahas secara lengkap
lengkap bagaimana sih kronologi aslinya atau kronologi pembunuhan ketika Rudolf membunuh wanita yang bernama Icha ini. Langsung aja kita bahas. Pada rencana awalnya, Rudolf ini itu memiliki 3 orang target, yang dimana ketiga target ini benar-benar ingin dibunuh oleh Rudolf gara-gara dia memiliki dendam yang selama ini dia pendam terhadap 3 orang ini. Jadi korban yang dia bunuh sebenarnya itu bukan target utama, tapi melainkan target yang pada akhirnya harus dia bunuh untuk melancarkan aksinya membunuh target yang lain. Jadi target utamanya itu adalah seorang pria yang berinisial H, dan target berikutnya seorang perempuan yang berinisial S. Mereka ini semua sebenarnya satu circle, mulai dari AYR atau Icha tadi, terus si pria yang berinisial H dan juga perempuan yang inisial S, itu mereka semua itu teman-teman satu tongkrongan. Nah, jadi kayak pertemanan yang tiba-tiba ada clash kecil gitu ya, ada cekcok kecil. Nah, salah satunya ini punya otak psikopat nih, dan dia menyimpan dendam dan menargetkan teman-temannya ini untuk dihabisi. Pria yang berinisial H dengan Rudolf itu sebenarnya sudah menjalin pertemanan dan juga berbisnis bersama, dan ini udah terjalin sangat lama, geng. Hingga pada akhirnya di tahun 2015 terjadilah konflik antara Rudolf dan temannya ini, dan ini masih konflik yang berkaitan dengan bisnis gitu ya. Akhirnya Rudolf dan pria yang berinisial H itu bermusuhan gara-gara pertikaian di dalam bisnis mereka, dan pertikaian ini cukup memakan waktu. Jadi dari 2015 sampai 2022 berarti udah berjalan selama 7 tahun. Lalu singkat cerita, bagaimana bisa AYR alias Icha itu tiba-tiba menjadi target pembunuhan dari Rudolf dan menjadi orang pertama yang dibunuh oleh Rudolf, padahal targetnya Rudolf sebenarnya adalah si pria berinisial H. Semua ini berawal di tahun 2021, tepatnya pada bulan Agustus. Di saat itu, Rudolf melihat di sosial media kalau AYR alias Icha itu sedang berfoto bersama H dan juga S di sebuah acara yang diadakan oleh S. Jadi si Icha ini datang gitu ya ke acara yang dibuat oleh S, dan di sana juga ada si pria yang berinisial H. Nah, jadi di sini bisa dikatakan Rudolf ini tidak terima atau cemburu dengan kehadiran si Icha di acara tersebut. Rudolf benar-benar sakit hati, benar-benar cemburu dan tidak terima karena AYR alias Icha bersama S itu berada satu frame dengan orang yang dia benci banget, alias dia sudah dendam parah gitu ya, yaitu si pria berinisial H ini. Akhirnya dia pun ikut membenci dan merasa dihianati oleh teman-teman setongkrongannya ini, sesirkelnya ini, dan dia menyimpan dendam kepada mereka semua. Rasa dendam Rudolf kepada AYR, H dan juga S itu memuncak tepat pada bulan Maret tahun 2022. Di saat itu Rudolf sempat melihat foto mereka bertiga lagi gitu ya. Jadi ibaratnya di situ Rudolf merasa kayak ini orang kok makin dekat, kok makin membuat dia geram gitu. Padahal dia benar-benar benci awalnya kepada yang berinisial H, tapi ditambah menjadi lebih benci lagi karena mereka malah semakin sering menghabiskan waktu bersama-sama. Disitulah akhirnya niat Rudolf untuk menghabisi ketiga orang ini pun muncul. Namun di saat itu dia masih berkomunikasi baik dengan AYR alias Icha, tapi dia sudah memberitahu kepada Icha kalau dia sangat sakit hati kepada si pria yang berinisial H, sampai-sampai dia sangat dendam kepada pria tersebut. Hubungan Rudolf dengan H itu memang udah renggang banget, geng ya, karena sudah bermusuhan hampir 7 tahun lamanya. Dan di saat Rudolf merencanakan pembunuhan terhadap H, ini agak sedikit kesulitan. Namun dia tetap berusaha mencari cara untuk bisa membunuh H. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rudolf untuk bisa membunuh H adalah dengan berusaha menemui si H ini. Di saat itu Rudolf mencoba untuk menghubungi adiknya H untuk mengetahui keberadaan H ini ada di mana. Di saat itu Rudolf berdalih kepada adiknya H ingin memberikan surprise kepada H, dan dia membutuhkan bantuan adiknya si H ini. Tetapi permintaan dari Rudolf ini malah tidak direspon oleh adiknya H, dan membuat Rudolf akhirnya berpikir gitu ya, mungkin rencana ini bakal sangat sulit untuk dilakukan karena ya hubungan mereka sudah sedikit renggang gitu kan. Jadi untuk membuat H ini bisa berdekatan dengan Rudolf lagi itu agak sedikit mustahil. Dikarenakan target membunuh H ini sangat sulit dilakukan oleh Rudolf, akhirnya dia mengalihkan target untuk membunuh yang lebih gampang terlebih dahulu, yaitu dia menjadikan AYR sebagai target pertamanya. Hubungan antara Rudolf dengan AYR itu masih baik-baik aja gitu ya, dikarenakan memang AYR juga nggak tahu
tahu kalau Rudolf ini ternyata menyimpan dendam kepada dia. Jadi mereka tuh masih seolah-olah berhubungan baik, masih komunikasi dengan baik gitu. Padahal Rudolf ini benar-benar sudah dendam dan ingin membunuh AYR alias Icha. Menurut kabar yang beredar, ternyata AYR alias Icha ini adalah kerabat dari Rudolf dan bahkan mereka ini adalah sahabat satu rekan di komunitas serta pernah melakukan siaran radio bareng gitu ya, yaitu di radio swasta religi. Nah, akhirnya mulai dari situlah Rudolf Tobing melancarkan rencana liciknya ini dengan memanfaatkan masa lalu mereka yang pernah bekerja sama di radio gitu ya. Dan di saat itu Rudolf mengada-ngada akan mengajak AYR alias Icha untuk melakukan siaran YouTube atau podcast rohani bersama. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian lihat sebelum Rudolf ini membunuh AYR, kok terlihat AYR itu kayak diajak ke apartemen ya kan, cuma berdua mau ngapain gitu. Banyak banget gue baca komen-komen yang mencurigai, bilangnya si korban ini kok mau diajak sama Rudolf kan cowok, kok mau diajak ke apartemen, dan itu bukan apartemennya Rudolf, apartemen harian gitu. Ternyata alasannya adalah mereka ini ingin bikin podcast. Jadi iming-iming dari Rudolf ini adalah akan membuat podcast bersama si korbannya ini. Nah, lalu akhirnya Rudolf ini membuat janji dengan AYR alias Icha tepat di hari Senin. Hari Senin itu tepat pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, di mana di saat itu Rudolf Tobing menjemput AYR alias Icha di daerah Meruya, Jakarta Barat. Kemudian barulah mereka berdua akhirnya berangkat ke sebuah apartemen yang sudah disewa oleh Rudolf. Sewanya itu sewa 1 harian gitu loh, geng, di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, gue nggak mau nyebutin nama apartemen ya, tapi apartemen yang satu ini memang udah lumayan banyak kejadian juga ya, yang orang jatuh lah, orang bunuh diri lah, kasus pembunuhan gitu. Dan hari ini ada kasus baru lagi gitu kan. Akhirnya sampailah Rudolf bersama AYR di apartemen tersebut tepat pada jam 12.55 siang hari. Kalau dilihat dari CCTV apartemen itu, mereka naik lift dan menuju ke lantai 18. Kalau kalian perhatikan dari video CCTV-nya, itu terlihat jelas banget Rudolf ini gerak-geriknya seperti orang yang aneh atau orang yang gelisah. Dia seperti kayak udah kayak deg-degan gitu loh, geng. Antara mungkin dia ragu gitu apakah pengen ngebunuh atau dia harus nge-cancel rencana ini atau gimana gitu. Tapi yang jelas di situ terlihat banget gerak-geriknya dia itu sudah seperti orang yang salah tingkah. Lalu singkat cerita, sesampai mereka di ruangan apartemen alias di kamar apartemen, pada awalnya mereka ngobrol terlebih dahulu. Jadi di saat itu Rudolf memiliki cara agar bisa memuluskan rencana kejinya ini. Di saat itu Rudolf memberitahu AYR alias Icha ini kalau nanti di podcast ini itu semua ceritanya tentang podcast rohani lah gitu ya. Nanti mereka tuh akan ada sponsor, yaitu kalung kesehatan. Kalau kalian tahu kayak kalung-kalung buat kesehatan jantung, pernapasan dan lain-lain lah gitu ya. Nah, itu udah biasa banget gitu. Apalagi kalau udah berhubungan dengan kerohanian, ya biasanya produk-produk kayak gini tuh pasti ada gitu kan. Di saat detik-detik mereka menunggu podcast mulai, tiba-tiba ada sebuah hal yang membuat Rudolf semakin emosi. Yang dimana tiba-tiba AYR atau Icha ini mendapat telepon dari si inisial H yang benar-benar dibenci oleh Rudolf. Di saat itu Rudolf benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia langsung merasa panas, emosi, marah, bahkan sampai mendorong AYR alias Icha. Dan langsung mengikat Icha di tempat tidur apartemen tersebut. Nah, langsung di saat itu Rudolf Tobing mengatakan kepada AYR kalau semua ini hanya sebuah prank. Jadi tidak ada yang namanya mau podcast ataupun mau bikin konten. Ini semua adalah jebakan agar AYR bisa datang ke tempat tersebut. Pada awalnya AYR benar-benar merasa bingung gitu ya. Dan dia juga merasa ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Rudolf. Karena ya Rudolf ini cowok, udah gitu badannya gede banget gitu. AYR
AYR cuma seorang cewek dan dia di situ benar-benar tidak berdaya, sudah didorong lalu diikat oleh Rudolf. Terjadilah adu mulut di situ antara AYR dan Rudolf karena AYR benar-benar merasa dia ini sudah dilecehkan dan merasa dibohongi. Dan di situ Rudolf langsung menggampar AYR dan juga mengancam akan membunuh AYR. Namun di saat itu AYR benar-benar melawan, dia berusaha untuk bisa kabur dari Rudolf. Namun ya apalah daya ya kan, cuma seorang wanita. Di saat itu dia tidak bisa melawan Rudolf yang jauh lebih besar tenaganya dibanding dia. Dan di saat itu Rudolf bertanya kepada AYR, "Kamu ada di kubu mana? Ada di kubu saya atau di kubunya H?" Karena di saat itu AYR merasa dia sangat takut kepada Rudolf. Dia menjawab, "Saya ada di bagian kamu," katanya. Lalu selanjutnya di saat itu Rudolf percaya gitu ya dengan jawaban AYR. Dan dia bilang, "Kalau memang kamu ada di pihak saya, maka tolong bantu saya untuk bisa membunuh si H ini." Lalu ditanyain sama AYR gimana cara ngebantunya gitu. Terus Rudolf mengatakan kalau dia butuh uang untuk menyewa seorang pembunuh bayaran. Dan di saat itu AYR benar-benar merasa tertekan dan takut sekali dengan Rudolf. Lalu dia menanyakan berapa yang dibutuhkan. Nah, Rudolf pun menjawab dia butuh 19.500.000 rupiah untuk menyewa pembunuh untuk H. Dan Rudolf juga meminta kepada AYR agar diberikan tambahan 10 juta untuk uang tambahan dalam menghabisi wanita yang berinisial S. Akhirnya AYR meminta sisa uang 10 juta ini dari keluarganya dia karena dia harus menuruti permintaan dari Rudolf. Walaupun permintaan dari Rudolf ini sudah dipenuhi oleh AYR, tapi Rudolf tetap menampar wajah AYR sebanyak 2 kali. Padahal keinginan Rudolf yaitu uang sebesar 19.500.000 rupiah itu sudah ditransfer ke rekeningnya gitu kan, tapi dia tetap digampar. Yang lebih parahnya lagi di saat itu Rudolf langsung berpikiran untuk membunuh AYR karena dia merasa kayak AYR ini adalah orang yang mengetahui rencana busuknya dia. Otomatis nanti ini bisa bocor dan bisa diaduin gitu kan. Akhirnya dia mencekik AYR hingga tewas. Jadi justru yang dibunuh pertama adalah si AYR alias Ica ini. Baru setelah itu kemudian dia mencari cara untuk menghilangkan jejaknya. Dia mencari cara bagaimana untuk menyembunyikan jasad si AYR alias Ica ini. Barulah akhirnya video yang selama ini kita lihat, sebuah CCTV live yang memperlihatkan seorang pria tersenyum membawa troli. Nah, itulah kejadian di mana mayat AYR sudah dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam troli. Dan kejadian ini tepat pada jam 19.20 malam. Nah, awalnya dia mencari plastik hitam terlebih dahulu. Jasad AYR ini dimasukkan ke dalam plastik hitam tersebut, lalu barulah dia turun mencari troli yang biasa digunakan oleh para penghuni apartemen untuk membawa barang-barang berat. Ketika dia turun melalui lift, lalu dia naik lagi membawa sebuah troli kosong pada awalnya. Nah, dia membawa naik troli kosong itu sekitar jam 7 malam dan baru akhirnya mayat yang sudah dibungkus menggunakan plastik hitam tadi dimasukkan ke dalam troli tersebut. Nah, jadi bisa diperkirakan kasus pembunuhan ini sudah terjadi mulai dari pukul 1 siang, ya kan? Baru dia mencari plastik, membungkus, menghilangkan jejak dan segala macam. Barulah jam 7 malam mayat tersebut dimasukkan ke troli dan dibawa turun dari apartemen tersebut. Hal yang benar-benar membuat semua orang miris gitu ya, yaitu sikapnya Rudolf yang terlihat tenang-tenang saja dan terlihat seperti orang yang benar-benar puas setelah pembunuhan tersebut. Dia berada bersama troli yang penuh dengan barang-barang, ya kan, mulai dari guling, tas, dan juga ada sosok mayat yang dibungkus plastik yang diletakkan di dalam troli tersebut, dan dia masih sumringah gitu ya, tersenyum kepada penghuni lain yang berada di lift yang sama. Jadi kalian bisa bayangkan geng, gimana rasanya gitu ya kalau kalian yang ada di dalam lift tersebut dan di sebelah kalian adalah seorang psikopat pembunuh ini gitu. Jujur aja gue sebenarnya penasaran banget tuh siapa sih penghuni yang satu lagi tuh yang di dalam lift yang disenyumin nama Rudolf. Gimana tuh perasaannya dia tuh ketika bertemu dengan seorang pembunuh dan dia di saat itu berada dengan sesosok mayat yang dibawa oleh si pembunuh psikopat ini di lift yang sama gitu kan. Bener-bener merinding gak sih geng? Setelah turun dari lift tersebut, barulah akhirnya Rudolf Tobing ini menuju ke tempat parkir dan memasukkan jasad AYR yang sudah terbungkus plastik ke dalam mobil dan langsung membawa jasad tersebut ke daerah kolong tol Becakayu di Jakarta Timur ya. Sesampai di bawah kolong tol Becakayu, disitulah mayat atau jasad dari AYR ini yang sudah terbungkus plastik dibuang oleh Rudolf begitu saja. Dan perlu kalian ketahui ya, kalau malam hari memang di daerah tol Becakayu ini
ini itu di kolongnya itu memang benar-benar sepi banget sih, geng. Dan ya ngapain juga sih ya kalau kita berada di sana gitu. Dan itu merupakan tempat yang ya benar-benar perfect lah untuk membuang mayat pembunuhan gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin orang buangnya di Muara Angke kan, banyak banget kejadian ya. Nah kalau untuk sekarang nih banyak banget tuh kolong-kolong jembatan atau kolong-kolong flyover gitu ya yang sepi dan kosong. Ditambah lagi selama pandemi gitu. Jadi kejadian pembuangan mayat di kolong-kolong flyover atau jembatan kayak gini nih sudah sangat sering terjadi, terutama di Jakarta. Lalu di dalam kejadian pembuangan mayat ini, ternyata mayat dari AYR ini tidak membutuhkan waktu lama untuk ditemukan oleh masyarakat sekitar. Tepat pada hari yang sama, yaitu tanggal 17 Oktober tahun 2022 di pukul 21.30 malam, tiba-tiba ada seorang penjaga warung kopi di kolong tol Becakayu. Dia itu sedang mencari gelas untuk pelanggannya gitu ya. Maksudnya mencari gelas tuh aqua gelas gitu loh, geng. Ya nggak usah heran lah, namanya kehidupan di jalanan gitu ya. Kalau nggak ada gelas ya cari aqua bekas untuk jadiin gelas tuh adalah hal yang sangat biasa. Memang ya gimana ya, dipertanyakan lah steril atau enggak, tapi yang jelas begitulah di jalanan Jakarta gitu ya. Nah pas dia lagi nyari gelas ini, tiba-tiba dia melihat ada sebuah plastik hitam yang dipenuhi dengan lakban. Dan dia mencurigai gitu ya, ini apaan? Kok sampah tapi rapih banget cara dibuangnya gitu kan. Akhirnya ketika dia melihat dan dia menyadari kalau itu adalah jasad manusia, karena dari bentuknya ketika diraba tuh jelas banget kayak daging manusia dan juga baunya itu bau amis. Dan dia juga sempat membalikan plastik tersebut. Di salah satu bagian plastik itu terdapat sobekan gitu ya, dan terlihat isi di dalam plastik itu seperti 2 jari kaki korban. Nah jadi jasad AYR ini akhirnya ditemukan oleh si penjaga warung kopi ini. Sontak aja di saat itu pihak penjaga warung kopi ini langsung kabur lari menuju ke kantor kepolisian. Dia melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian tentang penemuan mayat atau jasad di bawah tol Becakayu tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, pihak polisi pun langsung menurunkan pasukan untuk menyelidiki kejadian yang satu ini. Langsung dilakukan olah TKP dan dicari tahu siapakah mayat di dalam bungkusan hitam ini. Setelah dilakukan identifikasi, akhirnya ditemukan fakta bahwa jasad tersebut adalah AYR alias Ade Yunia Rizabani atau yang akrab disapa Ica. Dia beralamat di Jalan Pulau Gebang Indah, daerah Cakung, Jakarta Timur. Akhirnya pihak kepolisian menggali informasi dari para saksi serta kerabat-kerabat dekat Ica untuk mengetahui dengan siapa terakhir kali Ica ini bersama gitu kan. Dia main sama siapa, kok bisa akhirnya kayak gini, dan dia ada masalah apa sebenarnya. Lalu pada akhirnya didapatkanlah keterangan kalau terakhir kali Ica ini berpergian bersama Rudolf Tobing alias si pelaku. Dan selanjutnya tim Subdit Jatanras Disreskrimum atau Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menelusuri keberadaan dan pergerakan dari Rudolf Tobing yang dicurigai di saat itu sebagai pelaku pembunuhan Ica ini. Tidak sampai 1 kali 24 jam atau tidak sampai dalam waktu 1 hari gitu ya setelah jasad korban ditemukan, pelaku langsung ditangkap alias Rudolf Tobing ini langsung ditangkap saat sedang menggadaikan laptop korban di rumah gadai di Jalan Jatiwaringin Raya nomor 134 Pondok Gede, Kota Bekasi. Dan untungnya dari semua rencana yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Rudolf Tobing, malah dia membunuh target yang tidak seharusnya gitu. Jadi dia belum berhasil membunuh targetnya yang utama yaitu H, dan juga setelah itu membunuh S. Tapi yang sudah menjadi korban terlebih dahulu adalah AYR alias Ica. Akhirnya pihak kepolisian langsung meringkus Rudolf dan meminta keterangan kepada Rudolf apa maksud dan apa motif dari semua ini. Kenapa dia membunuh AYR? Di hadapan para polisi, Rudolf langsung mengakui kalau dia membunuh AYR itu gara-gara ya permasalahan circle. Ini penyakit anak Jakarta nih. Ya kan? Kalau udah membahas tentang circle, ini adalah pembahasan yang cukup ya lumayan sensitif gitu ya. Ada yang circle-nya paling
paling merasa elit, ada paling merasa keren, ganteng dan segala macam lah ya kalau di Jakarta ini. Nah kalau ini circle yang benar-benar aneh kalau kata gue. Cuma permasalahan cemburu gara-gara tidak suka si ini berteman dengan si Anu gitu kan. Akhirnya harus dibunuh atau disikat semuanya. Dan di saat itu yang terjadi kepada Rudolf Tobing, dia merasa cemburu karena AYR berteman dengan H. Ini kayak penyakit banci gak sih geng? Kalau gue lihat aneh banget gitu. Laki-laki bisa cemburu gitu ya, cuman gara-gara pertemanan, cuma gara-gara circle gitu kan. Kalau lu gak seneng sama seseorang, lu gak suka lagi sama satu circle, ya jauhin aja gitu. As simple as that ya kan. Dan menurut pihak kepolisian, apa yang dilakukan oleh Rudolf Tobing ini tidak semata-mata hanya membunuh doang. Ini mengarah kepada penjarahan dan juga ya semacam perampokan. Karena ada sebagian barang dari AYR yang hilang gitu. Nah ini anehnya di sini nih, katanya ngebunuh cuma gara-gara dendam, tapi barang orang disikat juga. Ini kan sama aja kayak maling atau sama aja kayak ngerampok gak sih geng? Udah ngebunuh, barang-barangnya diambil juga gitu. Dan sebagian barang dari korban ini masih belum bisa ditemukan. Ya bisa jadi udah dijual mungkin kan. Dan pada awalnya pihak kepolisian merasa kayak mungkin ada hubungan spesial gitu ya antara AYR dengan Rudolf. Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, memang tidak ada hubungan spesial apapun. Mereka hanya sebatas teman se-circle. Dan juga menurut pihak kepolisian, setelah dicek secara keseluruhan, tidak ada terjadi kekerasan seksual terhadap AYR. Walaupun ya mereka ini berlawanan jenis gitu ya, tapi setelah AYR mati, dia langsung dibungkus. Fix, tidak ada unsur pelecehan seksual atau pemerkosaan lainnya gitu. Nah jadi semua ini murni Rudolf hanya cemburu, dendam gitu ya, karena sakit hati merasa dihianati oleh AYR di dalam pertemanan mereka yang toksik ini. Nah lalu setelah itu pihak kepolisian setelah mendalami atau mencari tahu motif dari pembunuhan si Rudolf ini, pihak kepolisian juga melakukan tes psikologi ya terhadap si Rudolf Tobing ini. Pemeriksaan psikologis ini dilakukan oleh tim psikologi Polda Metro Jaya dan hasil sementara pihak kepolisian menyebutkan bahwa Rudolf memiliki trauma masa kecil. Nah ini lagi-lagi nih geng, dari banyak kejadian pembunuhan ini biasanya ada hubungannya dengan trauma masa kecil. Jadi orang-orang yang bersikap psikopat, orang-orang yang bersikap kayak punya kepribadian ganda itu bukan karena bawaan lahir, tapi karena pengaruh lingkungan. Ya contoh aja misalkan kayak di masa kecilnya mungkin pernah mengalami pelecehan, atau dia pernah menjadi korban percobaan pembunuhan, atau mungkin dia korban kekerasan di dalam rumah tangga oleh orang tuanya dan lain-lain gitu. Yang dialami oleh Rudolf ini, dia ini punya trauma masa kecil. Jadi hati-hati banget gitu ya dalam mendidik seorang anak. Mungkin orang tuanya berhasil membesarkan, tapi orang tuanya tidak sadar pernah ada trauma yang mungkin dipendam oleh sang anak yang akan berdampak buruk di masa depannya dia gitu. Trauma yang dialami oleh Rudolf ini muncul karena sering dipukuli oleh orang tuanya dan menyebut Rudolf ini memiliki emosi yang meledak-ledak yang tidak bisa dikontrol. Nah jadi ya trauma masa kecil ini benar-benar berbahaya lah, bisa membuat kesehatan mental kita tuh terganggu lah. Dan pihak kepolisian juga memeriksa handphonenya Rudolf gitu ya, yang dimana di situ terdapat beberapa chattingan yang memperlihatkan kalau Rudolf ini ternyata sudah sempat menghubungi beberapa pembunuh bayaran. Dia sudah berusaha untuk menghubungi pembunuh bayaran agar bisa membunuh 3 sahabatnya ini. Nah namun menurut keterangan dari Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Indra Weni Panjioga, rencana dari Rudolf ini tidak terrealisasikan gara-gara dia nggak mempunyai cukup biaya atau nggak mempunyai cukup uang. Yang sampai pada akhirnya dia belajar sendiri bagaimana cara membunuh seseorang. Nah ini memang agak sedikit menggelikan ya kalimatnya ya, belajar sendiri cara membunuh. Dan ini benar-benar terjadi geng, dia benar-benar belajar cara membunuh. Tapi cara membunuh yang dia pelajari itu bukan bagaimana cara bikin orang mati seketika gitu doang, enggak, tapi bagaimana cara membunuh namun tidak membuat suara yang bising. Nah, di dalam kasus yang satu ini ternyata setelah batal menyewa pembunuh bayaran, Rudolf lalu mengatur siasat baru dalam membunuh AYR dan juga nanti setelah itu membunuh H dan juga membunuh S. Dia ini sempat mempelajari cara membunuh orang dari video YouTube. Dia mencari informasi dari Google juga tentang bagaimana cara membunuh orang tanpa bersuara. Gila gak tuh, psikopat banget gak sih? Dan Rudolf sempat mempelajari hal ini dari internet, dari Google, dari YouTube, dari video gitu ya. Itu selama 3 hari lamanya. Dan benar-benar dia tekuni, dia pelajari. Akhirnya hal yang dia pelajari ini pun dia praktekkan kepada AYR. Dan itu ternyata
berhasil. Nah, namun mungkin dia lupa gitu ya cara menghilangkan jejak setelah membunuh. Tapi kalau cara membunuh tanpa adanya suara ya dia berhasil melakukan nih. Karena secara logiknya gini, itu kan apartemen, geng. Apartemen kan dempet ya, antara kamar depan sama kamar samping mungkin atau kamar sebelahnya gitu ya. Nah, tapi dia berhasil membunuh AYR tanpa terdengar, tanpa diketahui oleh tetangga kamar apartemen yang lain. Namun di dalam menghilangkan jasad atau menghilangkan jejak AYR ini, dia benar-benar tidak mempelajari dengan benar. Akhirnya karena perbuatan keji dari Christian Rudolph Tobing ini, dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tapi kayaknya kalau orang-orang kayak gini bakal hukuman mati sih, geng. Kecuali dia jenderal.